Grade 3. Bagaimana kabar kalian? Mr. Yohanes terus-menerus berdoa buat kalian supaya Tuhan Yesus melindungi kalian, memberikan kesehatan agar kalian terhindar dari sakit penyakit, khususnya dari virus corona. Di video kali ini Mr. Yohanes mau melanjutkan pelajaran kita. Di semester 1 kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh perjanjian lama. Di semester 2 kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh perjanjian baru. Kita sudah belajar tentang Simon Petrus dan juga Yudas Iskariot. Kali ini kita akan belajar satu tokoh lagi, yaitu tentang Saulus. Saulus lahir dari Tarsus. Tarsus yang sekarang kita kenal dengan sebutan Turki. Tarsus waktu itu menjadi salah satu kota pusat perdagangan dan juga kota pusat ilmu pengetahuan. Jadi Saulus lahir di kota yang sangat ramai, di mana orang dari berbagai daerah, dari berbagai negara datang ke Tarsus untuk berdagang dan untuk mencari ilmu pengetahuan. Orang tua Saulus berasal dari keturunan Benyamin. Masih ingat kan Benyamin? Benyamin merupakan anak bungsu atau anak terakhir dari Yakub. Ya, orang tua Saulus beragama Yahudi. Orang Yahudi yang sangat tekun. Orang tua Saulus berniat untuk menyekolahkan Saulus ke Yerusalem agar Saulus bisa belajar Taurat. Dan Saulus mendapatkan seorang guru yang terbaik, yang terkenal, hebatnya, yaitu Gamaliel. Guru Saulus bernama Gamaliel. Dari dialah Saulus belajar tentang Taurat. Dan Saulus menjadi murid yang terpandai, yang terpintar, paling menguasai hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak lain adalah perjanjian lama. Jadi Saulus ini sangat menguasai perjanjian lama. Tapi sayangnya Saulus tidak percaya Yesus. Ketika Saulus belajar perjanjian lama, ketika Saulus mendengar nama Yesus, Saulus tidak mau percaya Yesus. Lebih parahnya lagi, Saulus membenci Tuhan Yesus. Termasuk murid-muridnya. Saulus sangat benci kepada mereka. Karena bagi Saulus, Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya merupakan orang-orang yang berdosa, merupakan orang-orang yang salah. Yang benar adalah Saulus. Itu yang ada di pikiran Saulus. Itu yang dirasakan oleh Saulus. Sehingga itulah sebabnya Saulus berniat untuk membunuh, untuk menganiaya, untuk menyiksa setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Ketika Saulus hendak pergi ke Damsyik, di situ banyak sekali orang-orang yang mengikut Yesus. Saulus berniat untuk menyiksa, bahkan membunuh orang-orang yang mengikut Yesus di kota Damsyik. Tapi tidak disangka, di situ Paulus mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apakah itu? Kita saksikan di video berikut ini. Kisah perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus tercatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai 19. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga.
Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Lalu Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menamakan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Wow, keren kan? Bagaimana kisah Saulus ketika pergi ke Damsyik. Dia berniat untuk menyiksa orang-orang yang mengikuti Yesus. Dia berniat untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi tidak disangka-sangka, disitulah Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan yang luar biasa. Perjumpaan yang mengubah kehidupan Saulus secara total. Saulus yang dulunya membenci Yesus, yang membenci pengikut-pengikut Yesus, sekarang Saulus menjadi mengasihi Yesus. Saulus menjadi giat untuk menceritakan, untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Ya, harusnya perjumpaan ini juga kita alami. Perjumpaan dengan Yesus yang mengubah kehidupan kita. Kehidupan yang dulunya kita tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus, yang tidak suka berdoa, yang tidak suka menyembah Yesus. Tapi ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus, kehidupan kita berubah total. Bukan hanya sekedar menjadi baik, tapi kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang giat untuk menceritakan Yesus kepada siapapun. Sudahkah kita mengalami perjumpaan ini? Selama kita mempelajari tokoh-tokoh Alkitab, ketika Tuhan hendak mencari partnernya, partner of God, yang Tuhan Yesus cari adalah orang-orang yang awalnya berdosa, yang awalnya mereka itu jahat, tidak baik. Tapi ketika Tuhan Yesus hendak memakai seseorang untuk menjadi partner of God, Tuhan Yesus harus mengubah kehidupannya. Kali ini Tuhan Yesus hendak memakai Saulus. Tuhan Yesus mengubah kehidupan Saulus secara total, dan Tuhan Yesus memberikan satu nama baru, yaitu Paulus. Kiranya cerita Saulus atau Paulus ini memberkati kita semua.